Kalau Mang Uru membeli rambutan, rambutan manis juga ada di Pahawan. Ibu Nunu pejabat Bupati Panutan, pemerataan pembangunan akan menjadi kenangan. Usulan ini adalah merupakan harapan warga masyarakat Benama Tinggang untuk dapat direalisasikan oleh pemerintah daerah, oleh Ibu melalui para OPD. Harapan kami usulan-usulan ini menjadi sumber untuk memakmurkan atau mensejahterakan masyarakat Benama Tinggang. Terima kasih juga Ibu PJ, tahun lalu kami sudah menyampaikan beberapa usulan ya kepada Ibu, selain yang dilaksanakan di Musrembang, dan semuanya terima kasih Bu sudah terrealisasi, mulai dari rencana pembukaan Bank Kalteng hingga dokter untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sudah terrealisasi semua. Namun di balik itu semua Bu, kami turun ke lapangan, bertemu masyarakat, bertemu desa, ternyata masih banyak lagi Bapak Ibu usulan yang diinginkan masyarakat untuk peningkatan pelayanan publik di lingkungan masyarakat. Namun diantaranya selain yang 324 tadi, ada beberapa hal Bu yang bisa sampaikan. Pertama itu di Benama Tinggang ini masih ada 2 desa, bagian dari desa yang belum teraliri listrik Bu, yaitu Manengkaleka Seberang, itu sekitar 30-an kepala keluarga yang belum mendapatkan listrik sama sekali, yang kabupaten. Kemudian yang kedua itu adalah Desa Pahawan, Dusun Tumbang Rawa, ya. Itu masih kami mengharapkan adanya masyarakat itu kurang lebih 30 kepala keluarga masih mengharapkan adanya jaringan listrik yang masuk ke wilayah mereka. Kemudian Bapak Ibu, kami juga masih mengharapkan untuk wilayah desa masih ada 6 desa yang berkantor tidak di kantor desa karena kondisi kantor desa yang sudah rusak Bapak Ibu. Inilah yang kami harapkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Harapan kami masyarakat dapat menikmati pelayanan dari pemerintah desa sebagaimana mestinya. Kemudian Bu, di Benama Tinggang ini terdapat 15 desa. Dari 15 desa ini ada 11 desa yang kondisinya kategorinya maju, kemudian 1 mandiri dan 3 masih berkembang. Dari 3 desa ini Bu, masih ada 2 desa yang infrastruktur menuju desanya juga apabila banjir itu akan kesulitan mereka, itu Desa Pandawai dan Tambak. Pandawai ini masih sekitar 50 meter, jalannya rusak, kalau banjir itu putus Bu. Jadi daerah Sungai Pasare itu ya, kalau udah banjir itu mereka nggak akan bisa melewati jalan tersebut. Kemudian Tambak juga sekitar 200 meter yang kalau banjir juga akan terendam dan rusak ya. Begitu juga desa-desa yang lainnya juga cukup banyak, semuanya termasuk di dalam 324 usulan tadi. Kemudian guna meningkatkan pelayanan kesehatan di Benama Tinggang ada 2 puskesmas Bu. Kami ada Puskesmas Bawan dan Puskesmas Tangkahen. Terima kasih, dua-duanya sudah ada dokternya. Namun kami masih mengharapkan dari 2 puskesmas paling tidak 1 puskesmas bisa paripurna Pak. Ya, tingkatkan saya tolong bimbingannya sehingga mereka dapat lebih meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Ya. Kemudian di Benama Tinggang ini potensi pertaniannya Bu cukup bagus Bu, cukup luar biasa. Jadi kita ada 92 kelompok tadi ya, yang terdata baik masih aktif maupun masih belum maksimal. Namun untuk pengembangan itu kami masih mengharapkan adanya peningkatan jumlah PPL, karena sekarang kondisinya 12 untuk 15 desa.
Kami berharap paling tidak satu desa satu PPL, karena saya lihat masyarakat ini banyak kelompok tani, namun sedikit mungkin masyarakat lupa ya bagaimana caranya bertani, Pak ya. Mungkin itu Pak. Jadi perlu ditingkatkan lagi kemampuan masyarakat untuk bertani modern. Ya. Kemudian untuk peningkatan pemerintahan, kami masih mengharapkan adanya dukungan dari pemerintah kabupaten dalam hal penetapan batas desa, karena jika penetapan batas desa hanya dengan peraturan desa mungkin sudah selesai, namun kalau kita lihat regulasinya penetapan batas desa ini harus dengan pergub. Jadi kami sangat memerlukan bimbingan bantuan dari pemerintah daerah, tim kabupaten untuk membimbing desa-desa untuk penetapan batas desa. Karena akhir-akhir ini banyak sekali kami menangani atau mediasi permasalahan terkait sengketa lahan yang tidak bukan ya beririsan dengan batas desa itu Bu. Harapan kami tahun depan 2025 atau 2026 batas desa di wilayah Benamatingah bisa dapat terselesaikan, dan kami desa sudah siap berkomitmen untuk mendukung penetapan batas desa tersebut. Kemudian tidak kalah penting juga ya, di sini ada UPT DP3AP2KB ya. Namun beberapa tahun ini kita belum ada penyuluhnya Bu ya. Artinya ASN P3K atau PNS yang bekerja di UPT tersebut. Ini sangat dalam mendukung pencegahan stunting. Ya, sangat kesulitan bagi TPK maupun bidan-bidan desa dalam koordinasi dengan DP3AP2KB dalam hal penanganan pencegahan stunting. Kemudian untuk wilayah Benamatingah, kemarin hasil musrenbang cukup banyak pembangunan di bidang pendidikan, namun masih kami mengharapkan karena ada beberapa desa yang masih beberapa SMP maupun SD yang belum teraliri listrik. Di SMP-nya salah satunya SMP 2 Benamatingah ya, belum teraliri listrik. Ini harapan dari para tenaga pendidiknya ini bisa segera dicarikan solusinya, karena itu akan meningkatkan digitalisasi maupun bagaimana pendidikan di tingkat sekolah tersebut. Mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan beberapa hal. Harapan kami harapkan Ibu dapat membuka kegiatan musrenbang ini dan memberikan petunjuk dan arahan kepada kami, khususnya untuk kami wilayah Kecamatan Benamatingah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Mungkin itu bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting nanti usulan-usulan ini tentu akan kami bawa ke kabupaten, nanti akan kita selesaikan dan kemudian kami akan distribusikan juga. Kemudian kami juga akan merehab pustu manik. Jadi bupati daerah yang terhormat Ibu Uji Bupati kalau menurut saya, karena ini adalah presiden kita Pak Jokowi 3 tahun yang lebih fokus. Informasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadis. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, kesempatan dan kekuatan sehingga bisa melaksanakan musrenbang tingkat kecamatan Benamatingah tahun 2025 untuk perencanaan 2026 dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya berbahagia. Seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Camat ya, bahwa pada musrenbang kali ini dalam rangka kita lebih awal untuk mengetahui masukan usulan yang disampaikan oleh seluruh perwakilan masyarakat di Kecamatan Benamatingah, yang mana tadi ada 146 usulan di 2026 ya.
dan juga nanti mungkin ada penyampaian apa yang sudah dilaksanakan di tahun 2025. Seperti juga disampaikan oleh Pak Sekda ya untuk perencanaan 2025 yang mana kita mengakomodir apa yang menjadi usulan pada saat Musrenbang 2024, tetapi karena ada efisiensi bahasa manisnya atau kurang lebih pemotongan Pak ya, anggaran ya transfer ke daerah sebesar kurang lebih 60%, sehingga ada juga yang kita rencanakan kembali yang mana yang lebih prioritas, yang mana nanti mudah-mudahan di perubahan itu bisa kita akomodir kembali. Pak Sekda sudah cukup jelas karena beliau selaku Ketua TAPD dan lebih awal kita konsultasi dan koordinasi ke Kementerian Keuangan sehingga kita bisa mengetahui ya berapa anggaran kita yang harus kita efisiensikan. Oleh karena itu kami mohon maaf juga, dan untuk infrastruktur lainnya terutama untuk daerah-daerah Banamatingang ini mungkin nanti ada konsep yang berbeda dari pemerintah pusat dalam hal pelaksanaannya, sehingga di triwulan pertama sebelum perubahan, triwulan kedua dan fisik dan PUPR dan pertanian itu masih dinolkan. Jadi mohon maaf nanti jika ada yang diusulkan di 2024 kemarin atau 2025 belum terakomodir ya, nanti kita tetap akan berupaya berusaha bagaimana untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat khususnya dalam hal infrastruktur, jalan, jembatan dan sarana prasarana umum lainnya itu bisa terselesaikan apa yang menjadi permasalahan atau kendala selama ini di Kecamatan Banamatingang. Bapak Ibu yang saya hormati, saya juga sebagai penjabat Bupati Pulang Pisau yang tinggal menghitung hari saja lagi akan mengakhiri masa jabatan di Kabupaten Pulang Pisau, tentunya dalam Musrenbang kali ini tetap menjalankan amanah karena ini merupakan tahapan kita dalam hal untuk merekapitulasi yang menjadi usulan baik yang sudah dilakukan di tingkat desa, Musrenbang tingkat desa dibawa ke tingkat kecamatan, dan nantinya Bupati terpilih 2025-2030 yang akan mengawal di tingkat kabupaten ya, Musrenbangnya tingkat kabupaten, mana hasil rekapitulasi usulan dari 8 kecamatan yang menjadi program-program yang prioritas 1, 2 di tahun 2026 nanti. Tentunya pada kesempatan yang baik ini juga saya menyampaikan permohonan maaf jika selama saya menjabat sebagai penjabat bupati kurang lebih 16 bulan banyak yang masih belum bisa saya lakukan untuk masyarakat Kabupaten Pulang Pisau khususnya di Kecamatan Banamatingang. Tetapi upaya-upaya selama ini dalam meningkatkan indikator capaian kinerja, kemudian beberapa capaian lainnya untuk layanan kesehatan, alhamdulillah ada beberapa juga yang sudah kita optimalkan. Tetapi karena tadi keterbatasan anggaran seperti disampaikan oleh Pak Sekda bahwa kita tidak punya sumber daya alam seperti batu bara, sehingga untuk bagi hasil dari pemerintah pusat ke daerah juga tidak terlalu signifikan. Oleh karena itu bagaimana nanti dengan bupati terpilih ya meningkatkan potensi-potensi pendapatan daerah kita untuk mendukung dalam hal membangun sarana prasarana yang ada di setiap kecamatan dan desa se-Kabupaten Pulang Pisau. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan, nanti kita akan bahas lebih detail pada saat rapat pleno yang akan dimoderatori oleh Kepala Bapperida, membahas apa yang tadi disampaikan oleh Pak Camat ya
terkait dalam beberapa hal infrastruktur, pertanian, kesehatan, dan lain sebagainya. Sekali lagi saya mohon maaf ya, mudah-mudahan nantinya sekembalinya saya silaturahmi kita tetap terjalin, tetap terjaga, dan seperti amanah Pak Sekda, kami siap membantu Kabupaten Pulang Pisau di Provinsi Kalimantan Tengah dengan Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur. Saya selaku Kepala OPD akan terus menyampaikan usulan-usulan juga yang tidak bisa diakomodir kabupaten, kita usulkan nanti melalui provinsi, melalui teman-teman OPD di Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Musrenbang tingkat kecamatan Banamatinggang tahun 2025 untuk perencanaan tahun 2026 secara resmi kita buka. MSD Ibu Hajah Nunu Andriani ST MPD. Terima kasih. Alhamdulillah rapat pleno Musrenbang RKPD tingkat kecamatan Banamatinggang 2025 untuk perencanaan 2026 sudah selesai kita lalui. Dari beberapa usulan tadi sudah kita rekap juga, nanti dibahas lagi di tingkat kabupaten. Tetapi ada beberapa poin penting yang memang harus menjadi perhatian kita, khususnya kepada kepala desa, camat ya, agar selalu berkoordinasi dengan perangkat daerah sehingga mendapatkan informasi-informasi serta program kegiatan dalam hal pembangunan yang akan kita rencanakan di RKPD mendatang. Kemudian tak kalah penting untuk lebih efisien dan tepat sasaran adalah pemutahiran daripada data-data seperti potensi pertanian yang nantinya kurang lebih 215 hektar Pak Camat melalui kepala desa untuk petani-petani kita, data RDKK-nya agar bisa mendapatkan bantuan pupuk bersubsidi. Jadi ya ini diupdate per 4 bulan. Kemudian di TKS juga PKH, KRS dan lain-lain. Nah ini kepala desa juga harus melibatkan RT RW-nya yang mempunyai warga di desa tersebut sehingga benar-benar datanya data yang valid ya, yang berhak menerima bantuan-bantuan sosial, bantuan langsung tunai dan juga program-program strategis dari pemerintah kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat. Jangan seperti tahun-tahun sebelumnya 2024 juga masih terjadi, walaupun sudah kita verifikasi validasi data, ternyata masih saja dari hasil pelaksanaan di lapangan kita evaluasi ada penerima manfaat tersebut yang statusnya sudah mampu ya, tidak sesuai ya, ada juga yang sudah tidak ada lagi orangnya ya. Nah ini tidak efektif ya. Oleh karena itu kuncinya adalah di pemutakhiran data. Itu yang kita harapkan. Terkait dengan sengketa-sengketa lahan juga nanti kita berproses untuk batas desanya dan juga untuk pentingnya penataan arsip desa, jangan sampai nanti tumpang tindih terhadap pengakuan lahan tersebut. Mungkin ini yang bisa kita akomodir ya dalam Musrenbang di tingkat kecamatan Banamatinggang. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih karena saya sudah mengawal perencanaan di 2024 dan 2025 dan saya awali dengan mengakomodir apa yang menjadi masukan-masukan
di tahun 2006 yang akan dibahas kembali menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan prioritas program prioritas mana yang harus kita laksanakan. Izin saya mohon pamit, mudah-mudahan di lain waktu kita bertemu. Saya selaku Kepala Dinas di Provinsi Kalimantan Tengah mengharapkan silaturahmi tetap terjalin. Silahkan mau koordinasi ke Provinsi Kalimantan Tengah dengan dinas yang nantinya saya pimpin ya untuk masyarakat khususnya Pak Camat, Kepala Desa, BPD dan juga masyarakat yang ada di Kecamatan Benamatingang. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan Benamatingang untuk perencanaan 2026 secara resmi kita tutup. Terima kasih untuk seluruh peserta yang mengikuti sampai akhir. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.